Ketika dia pulang ke Bethlehem belakangan, di akhir pasal, perempuan-perempuan dan seluruh kota di Bethlehem itu berkata, siapa orang ini? Bukankah ini Naomi? Naomi itu artinya cantik menarik. Mengapa jadi seperti ini sekarang dia? Lalu Naomi berkata, don't call me anymore Naomi. Jangan panggil aku lagi Naomi, sebab aku lebih baik engkau panggil aku Mara, penuh dengan kepahitan. Hidupnya banyak kepahit getiran. Tetapi herannya, dua menantunya bisa jatuh cinta kepada Naomi. Ya. Menantu perempuan bisa sayang ibu mertua, itu seperti cari jarum di tengah tumpukan jerami. Tidak gampang, betul? Dan seorang ibu mertua yang penuh dengan kepahit getiran, tapi kok menantu perempuan bisa mengasihi dia? Artinya apa? Perempuan ini, Naomi, meskipun dia itu penuh dengan kegetiran hidupnya, tapi ibarat mata air yang dia pancarkan, air yang segar, air yang menyegarkan, air yang menyenangkan, air yang membahagiakan orang-orang sekitarnya. Dia bukan orang yang tukang mulia. Kalau dia marah-marah, sebetulnya juga orang maklum, karena hidupnya banyak kepahitan, betul? Jadi anak perempuan, menantu perempuan mestinya maklumlah, mama mertua kita ini memang banyak kepahitan. Kalau dia sering marah-marah, dia murung judes, ya maklum. Tetapi tidak, keduanya menemukan ibu mertuanya ini sungguh menyenangkan. Tahu dari mana? Ketika Naomi mau pulang ke Bethlehem, karena Bethlehem sudah diberkati Tuhan lagi, sudah ada makanan. Dua anak perempuan ini, dua menantu perempuan, mau apa? Mau ikut dengan mereka, dengan Naomi. Kalau Naomi itu seorang ibu mertua yang judes, yang jahat, waktu Orpa dan Rut dengar mama mertua mau pulang ke Bethlehem, haleluya, syukur puji Tuhan. Sebab inilah saatnya kita bebas merdeka dari belenggu jajahan seorang ibu mertua. Betul? Marilah kita boleh menempuh hidup kita yang baru. Sudah tidak ada mama mertua yang jahat. Tapi tidak, Orpa dan Rut mau ikut dengan Naomi. Berarti Naomi itu seorang yang sangat baik. Kita di sini kaum wanita, barangkali sudah ada yang menjadi ibu mertua. Bagaimanakah kita hidup? Kalau belum jadi mertua, apakah kita bisa menjadi seperti Naomi? Ikut teladan dia. Sebab Tuhan memilih Naomi. Kalau Naomi bukan seperti yang sedang kita renungkan ini, apakah ada kitab Rut? Ada kitab Rut? Tidak ada. Sebab kalau Naomi tidak baik, bagaimana Rut mau ikut seorang ibu mertua yang tidak bersikap patut? Dan kalau Rut tidak ikut dengan Naomi pulang ke Bethlehem, tidak akan ada cerita kitab Rut ini. Sebab Rut juga tidak akan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Naomi, mutiara pilihan dari dalam lumpur kekacauan. Kita perlu belajar dari Naomi. Kepribadiannya indah. Bagaimana kita tahu dia indah? Saudara lihat, waktu Naomi mau pulang, apa yang dia katakan kepada kedua menantunya? Ayat 8. Pergilah kamu, anak-anakku, pulanglah ke rumah ibumu. Di situ ada kesejahteraan lebih baik daripada engkau ikut aku. Jadi dia memikirkan kesejahteraan menantunya. Bahkan dia berdoa untuk menantunya, menaikkan doa berkat. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Naomi menaikkan doa untuk menantu-menantu perempuannya dan tidak melupakan kebaikan menantunya juga. Ketika anak-anaknya masih hidup, yaitu Mahlon dan Kilion, Naomi memperhatikan kedua perempuan ini meskipun mereka bukan orang Yahudi, tapi
Mereka bersikap baik kepada suami-suami mereka, yaitu anak-anak Naomi. Naomi memperhatikan dan dia juga tidak lupa membalas budi. Maka dia menaikkan doa berkat. Lalu sesudah mereka disuruh pulang, mau nggak dua orang ini pulang? Tidak. Mereka nangis keras-keras. Lalu mereka bicara sama-sama dengan satu suara. Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Orpa dan Rut bilang begitu. Tapi ayat 11, semua baca ayat 11 bersama-sama. Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12. Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa dan seterusnya. Saudara, yang Naomi katakan di sini adalah budaya zaman itu yang berdasarkan hukum Taurat. Kalau seorang suami meninggal sebelum ada keturunan, maka saudara laki-laki dari si suami yang sudah meninggal ini harus menikahi sang janda supaya nanti ada lahir anak, dan anak itu seakan-akan diberikan untuk suami yang sudah meninggal untuk meneruskan namanya. Nanti kalau ada anak lagi, baru anak kedua nama dari si saudara laki-laki yang mengambil janda yang ditinggalkan ini. Tapi Naomi bilang, aku ini sudah tua dan aku gak punya anak laki-laki lain. Ngapain kamu ikut aku? Lebih kamu pulang kepada bangsamu, kepada rumah ibumu, dan kamu boleh menikah lagi. Sebab pada waktu itu seorang janda adalah satu makhluk yang sering disia-siakan dan banyak kesusahan. Lalu Naomi bilang, kalau juga aku pikir aku mau menikah lagi deh. Lalu aku melahirkan anak, kalau masih bisa melahirkan anak, memang kamu mau tunggu berapa lama sampai anakku dewasa untuk menikahi kamu? Ini sudah gak masuk akal. Di sini kita melihat kepribadian Naomi yang sangat luhur. Dia itu sedang susah, tapi dia memikirkan kesejahteraan orang lain, mencarikan yang baik untuk orang lain. Tidak seperti kepribadian banyak orang pada umumnya. Kalau dia sendiri sedang susah, dia mau semua orang ikut susah dengan dia. Kalau dia lagi jengkel, dia mau marah-marah, semua orang harus mengerti dengan dia dan mau supaya orang memaklumi kejengkelannya. Kalau dia lagi senang, lupa semuanya, nikmati sendiri, ya. Kalau senang, pesta, pergi traveling, piknik, dia tidak ingat kepada teman-teman. Kalau lagi susah, ya kau teman mesti dengarkan curhatnya dan sebagainya. Tapi Naomi sudah lihat, dia sedang susah, dia nggak mau ajak, ayo kamu dua ikut, bantu aku terus. Jadikan seperti budak atau seperti pembantu. Tidak, malah dia pikirkan, kamu pulang saja, cari yang baik untuk kamu. Itu sifat yang sangat luhur sekali. Belum lama ini seorang rekan hamba Tuhan mengatakan, dia memperhatikan bahwa meskipun di satu pihak Allah itu memang berdasarkan anugerah dan kedaulatannya memilih orang, kita tidak bisa nyodor-nyodorkan diri, Tuhan pilih saya dong. Semua tergantung kedaulatan Tuhan siapa yang dia mau pilih. Dan anugerahnya dia turunkan kepada orang-orang yang tidak layak. Tetapi seorang teman itu, hamba Tuhan itu berkata, waktu perhatikan Alkitab, selidiki Alkitab, ternyata orang-orang yang kemudian berkenan kepada Tuhan, bagaimanapun di dalam diri orang itu, kalau usah pakai khotbah, kalau usah pakai hal-hal rohani, memang ada bibit-bibit kepribadian yang baik. Ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari. Lebih-lebih kalau kita sudah dekat kepada hal-hal rohani, sering dengar firman Tuhan, dan hidup dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan umat Tuhan, mestinya kita lebih-lebih lagi menjadi orang yang berkepribadian baik. Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan pun bahkan bisa punya dasar-dasar kepribadian yang baik.
Oke, kita lihat Naomi, memang dia seorang umat Allah. Dia punya tentu prinsip-prinsip Taurat, bagaimana memperlakukan sesama dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat Ruth, saudara-saudara. Ruth, dia itu seorang perempuan Moab. Dia tidak mengenal Taurat. Kalau dilihat umur, waktu yang dia lewati, saya yakin umur ketika dia hidup tidak mengenal Taurat sama sekali. Dibandingkan dengan umur ketika dia sesudah menikah dengan Kilion, anak laki-laki Elimelek dan Naomi, mulai dengar